warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Nema Zuria. Nah, untuk kali ini kita akan membahas kebahasaan teks eksposisi. Nah, kebahasaan itu meliputi apa aja ciri-cirinya? Oke, untuk yang pertama itu ada istilah, kemudian ada adjektiva, lalu untuk selanjutnya ada afiksasi, terus ada verba dalam teks eksposisi, ada pronomina. Untuk yang terakhir ada konjungsi dalam teks eksposisi. Oke, kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama itu ada istilah. Nah, istilah adalah kata atau gabungan kata yang mengungkapkan suatu makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat khas. Nah, istilah dalam Indonesia bersumber pada kosakata umum bahasa Indonesia, kosakata bahasa serumpun, dan kosakata bahasa asing. Proses pembentukan istilah dilakukan melalui 3 tahap. Nah, untuk yang pertama itu ada pemadanan atau penerjemahan. Contohnya ada busway, menjadi jalur bus. Yang kedua itu ada penyerapan kosakata asing. Misalnya camera menjadi kamera. Lalu ada gabungan penerjemahan dan penyerapan. Misalnya, contohnya subdivision menjadi subbagian. Nah, untuk yang kedua itu ada adjektiva. Adjektiva atau kata sifat adalah kata yang menerangkan nomina, kata benda, dan secara umum dapat bergabung dengan kata yang lebih dan sangat. Nah, adjektiva ini biasanya digunakan dalam teks eksposisi. Makna dari kata adjektiva dapat diketahui dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya ada kata banyak, kemudian maknanya banyak adalah besar jumlahnya. Nah, untuk yang ketiga itu ada afiksasi. Afiksasi atau pengimbuhan adalah proses pembentukan kata dengan cara pemberian imbuan baik berupa awalan, prefiks, sisipan, infiks, akhiran, sufiks, afiks gabungan, konfiks pada kata dasar. Nah, untuk afiksasi memiliki beberapa jenis afiksasi. Yang pertama itu ada prefiks. Prefiks adalah imbuan yang diletakkan di depan kata. Contohnya ber, men, se, per, pe, dan ter. Nah, selanjutnya ada infiks. Sisipan adalah himbuan yang diletakkan di dalam kata dasar. Contohnya l, dan n. Nah, untuk yang selanjutnya ada sufiks. Akhiran adalah imbuan yang diletakkan di belakang bentuk kata dasar. Contohnya an, kan, dan i. Nah, untuk yang selanjutnya ada simulfiks. Adalah afiks yang dimanifestasikan dengan ciri-ciri segmental yang dileburkan pada bentuk dasar. Fungsi simulfiks adalah membentuk verba atau menverbakan nomina, adjektiva, atau
kelas kata lainnya. Contohnya, berikut terdapat pada bahasa Indonesia non-standar, seperti kata kopi menjadi ngopi. Terus ada kata soto menjadi nyoto. Dan ada santai menjadi nyantai. Kemudian selanjutnya ada konfiks. Nah, konfiks adalah imbuhan yang terdiri atas dua unsur, yaitu di depan dan di belakang berbentuk kata dasar. Konfiks berfungsi sebagai suatu morfem terbagi. Contohnya kean, pen-an, per-an, dan ber-an. Nah, untuk selanjutnya ada verba dalam teks eksposisi. Dalam KBBI, verba mempunyai arti kata yang menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan. Verba biasanya disebut dengan kata kerja. Menurut bentuknya, verba dibagi menjadi dua. Yang pertama ada verba dasar, kemudian ada verba turunan. Nah, untuk verba dasar merupakan verba yang belum mengalami proses morfologis, afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Verba dasar masih berupa kata dasar. Contohnya ada mandi, pergi, makan, jatuh, dan turun. Kemudian ada verba turunan, merupakan verba yang telah mengalami perubahan bentuk kata dasar karena telah mengalami proses morfologis, baik afiksasi, reduplikasi, maupun komposisi. Jadi, verba turunan adalah verba yang telah mengalami perubahan menjadi kata turunan. Contoh verba turunan adalah meminta, membawa, meminum, dan mengambil. Verba memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan kata lainnya. Ciri-cirinya sebagai berikut. Untuk yang pertama, dalam kalimat, verba berfungsi sebagai predikat atau predikat inti. Yang kedua, ada verba mengandung makna dasar perbuatan, aksi, proses, atau perbuatan yang bukan sifat atau kualitas. Nah, terus yang terakhir ada verba khususnya yang bermakna keadaan tidak dapat diberi imbuhan ter yang bermakna paling. Verba sering digunakan dalam teks eksposisi. Nah, verba yang dipakai dalam teks eksposisi biasanya mempunyai arti persepsi, misalnya meyakini, percaya, dan optimis. Nah, kali ini kita udah mempelajari mengenai kebahasaan, yaitu ada istilah, kemudian ada adjektiva, kemudian ada afiksasi, lalu ada verba. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas di video yang berikutnya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.